akan sangat berbahaya kalau tidak dikendalikan dari sekarang. Sementara juga kita lihat elit-elit sudah mulai bermain dalam tataran elit-elit untuk berpolemik. Ini akan sangat kalau tidak dikelola dengan baik, ini akan menjadi sebuah ancaman. Small Talks Indoors. Kita jumpa lagi dalam program acara Small Talk Indoors. Saat ini kita kedatangan tamu yang cukup luar biasa ya, dari luar Unima tentunya, dan beliau adalah seorang yang saat ini mendedikasikan dirinya untuk mendidik anak bangsa, dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan juga saat ini sebagai pakar kepemiluan ya, mengkaji tentang perkembangan pemilu bagi Indonesia maupun di negara-negara lainnya yang menjadi concern beliau. Dan saat ini dia boleh hadir, kita bersyukur kalau beliau baru saja memberikan materi kuliah perdana dan kuliah umum di Forum Studi Administrasi Negara, dan saat ini bersedia untuk kita wawancarai. Tentu lewat podcast ini ada banyak ilmu, banyak informasi yang bisa kita dapatkan sehubungan dengan kegiatan pemilu kita yang akan berlangsung tanggal 14 nanti. Selamat datang, Bung Ferry. Terima kasih, Bung Devi. Luar biasa ini. Ya. Selama ya, nak baku dapat. Ya. Nah, tentu di sini kita bicara tentang hal yang kontekstual tentu ya. Ada tentang pemilihan umum. Ya. Nah, banyak cerita tentang pemilihan umum ini ya. Mulai dari kampanyenya, mulai dari peristiwa MK ya, sehingga terseret kepada tanggapan-tanggapan masyarakat yang muncul secara variatif. Yang tentu saja ini informasi yang bisa terdistorsi terhadap penangkapan masyarakat ya. Dan itu tentu menjadi hal yang buruk jika ini terus terjaga, karena kita berharap nanti pemilihan nanti adalah pemilu yang dihasilkan secara berkualitas. Nah, kalau saya tanya nih Bung Ferry, kira-kira menurut Anda, ya pandangan Anda tentang keadaan pemilu sekarang, persiapan pemilu di 2024, kamu bisa meng-compare dengan pemilu yang periode yang lalu 2019. Kira-kira seperti apa? Tentu kita berusaha optimis ya, karena kita juga sudah melewati banyak sekali pengalaman-pengalaman yang sepertinya dikhawatirkan tapi juga diselesaikan. Walaupun itu dari sisi proses, kualitasnya juga kan belum bisa dikatakan juga berhasil. Tapi paling tidak kita bisa menyelesaikan karena belajar dari pengalaman-pengalaman berbagai negara, misalnya Uni Soviet, Yugoslavia, Afghanistan. Mereka itu kan konflik gara-gara pemilu. Malah saya katakan Uni Soviet itu bubar sebagai negara superpower gara-gara pemilu. Dan diikuti oleh Yugoslavia dan Serbia. Semua setelah pemilu itu chaos, konflik sosial. Nah, di Indonesia kalau pengalaman 2019 dan pilkada di DKI Jakarta tahun 2017, kita itu kan sepertinya sudah mau perang, sudah mau hancur, sudah mau kacau. Tapi kita bersyukur kita boleh melewati itu ya. Tapi di satu sisi, kalau kita juga bicara kualitas, lain lagi ceritanya. Nah, ini memang kita di 2024 ini saya juga memang di satu sisi berusaha optimis, tetapi khawatir juga. Sangat khawatir juga karena begini ya, kita sekarang kan dari segi pembiayaan kita kemungkinan akan menghabiskan 70 triliun ya. Dan kemungkinan bisa sampai 100 lah. Itu putaran pertama, kalau misalnya pertama ya. Seluruh pelaksanaan pemilu baik Pilpres maupun putaran pertama, dan itu hanya hitungan untuk penyelenggara pemilu, untuk KPU, untuk Bawaslu, dan untuk DKPP. Karena ada juga lembaga-lembaga lain dan penyelenggara yang memang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang kepemiluan. Misalnya, yang dibiayai negara. Ya, yang dibiayai oleh negara. Misalnya kepolisian, TNI, pemerintah daerah. Kan ada lembaga-lembaga lain juga kan punya berkepentingan juga soal pemilu dan mengajukan proposal untuk anggaran. Kalau mau dibandingkan dari 100 triliun itu, kita sudah berapa kampus? Sudah bisa menggratiskan berapa mahasiswa?
mungkin jalan-jalan itu terbuat dari berlebihan kalau Iya. saya kata terbuat dari emas, tetapi Iya. faktanya coba lihat, angka dari 100 triliun itu kan cukup banyak dan kemungkinan bisa akan bertambah karena tadi bisa saja Putaran kedua ya. putaran kedua atau mungkin di Pilcaleg bisa saja ada pemungutan suara ulang karena ada sengketa hasil atau misalnya putusan dari Bawaslu untuk suruh perintah untuk pemilihan ulang. Itu kan uang semua karena logistik, Iya. jadi uang semua. Jadi itu yang dikhawatirkan. Sementara yang saya lihat kemungkinan besar hasil dari pemilu itu belum sesuatu yang dapat dibanggakan. Tadi karena Gitu ya. saya katakan itu sudah terlihat walaupun pemilu belum selesai, tetapi kita sudah lihat gimana caleg-caleg sekarang yang bertarung. Gimana sih, apakah mereka itu memang dilatih khusus di partai politik sebelum jadi kontestan? Betul, betul. Mereka itu kan nggak tahu latar belakangnya, nggak tahu dari mana, apakah sejarah kepemimpinannya, reputasinya, apa namanya, dedikasinya kan bukan itu jadi standar oleh partai politik untuk diajukan. Lebih kepada popularitas, kemampuan finansial. Nah, kalau cara-cara seperti itu, gimana entah dia apakah undang-undang baik, pemilihnya juga cerdas, pemilihnya berkualitas, tapi kalau yang dipilih misalnya tidak memiliki rata-rata tidak memiliki kualitas, saya kira juga kita mau mendapatkan apa? Karena kan kita juga kan uangnya mahal, tetapi produk yang kita pilih itu adalah produk yang kemungkinan tidak akan membanggakan. Itu ya satu. Kedua, kita itu banyak sekali polemik, ya. Polemik karena ada undang-undang itu diubah ketika tahapan sudah berjalan. Iya, betul. Itu kan unfair juga. Misalnya main sepak bola, ya, kita sudah kalah, peraturan pemain bola itu kan 11, tapi karena sudah kalah kita menuntut bikin perubahan jadi 15 pemain, kan itu aneh. Nah, di kita sekarang itu yang jadi rawan itu yang putusan MK kemarin yang mengubah syarat calon pada saat ketika sudah running, tahapan sudah jalan. Sebetulnya secara substansi bagus, saya tahu niat dari MK itu bagus. Cuman yang kalah yang saya tidak setuju itu adalah momentumnya. Harusnya momentum itu putusan itu dibacakan setelah Pilpres usai. Kalau itu usai itu kan masih bisa akan digunakan di tahun 2029. Karena substansi putusannya kan bagus ya. Menjadi calon presiden itu 40 tahun dan atau sudah pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. Kan di situ sistem merit ya, kita kan belajar SDM. Bagaimana mendapatkan aktor-aktor berkualitas itu kan dia harus proses berjenjang. Bagus putusannya, cuman secara momentumnya barangkali itu yang tidak dipikirkan oleh MK dan sekarang gayung bersambut. Akhirnya juga ketua MK-nya itu diberhentikan dari jabatannya. Kemudian yang kemarin juga putusan terkait dengan KPU karena meloloskan Gibran sebagai calon sementara aturan-aturannya itu belum ditetapkan. Betul, ya. Belum ditetapkan pedoman teknisnya. Harusnya kan kalau dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 kan putusan MK itu kan setara dengan norma undang-undang ya. Jadi kalau dia setara dengan norma undang-undang, harusnya putusan MK itu harus dijabarkan dulu dalam aturan teknis. Nah, kemarin yang dipermasalahkan itu PKPU-nya belum direvisi. Tiba-tiba Gibran itu sudah ditetapkan sebagai calon. Saya tanya nih, tadi bicara tentang substansi dan momentum. Pilih mana menurut Anda kan sebagai akademisi ya? Kira-kira melihat mana kita melihat dalam situasi sekarang ini, melihat yang dua hal yang bertentangan, yang berbeda. Secara substansi bagus, tapi momentum tidak tepat. Dalam kondisi sekarang ini kita mulai yang mana? Apakah momentumnya atau substansinya? Reaksinya kita lihat. Karena tidak disampaikan pada momentum yang tepat kan reaksinya kan negatif kan. Negatifnya pertama, ketua MK itu dipecat, itu bukan tidak berdampak loh secara politik. Akan sangat berdampak. Ketua KPU dan jajarannya itu dapat sanksi berat dari DKPP, itu akan berbahaya loh. Artinya begini ya, kan putusan MK yang memecat ketua MK dan putusan DKPP yang memberikan teguran keras kepada ketua KPU memang tidak akan membatalkan Gibran sebagai calon wakil presiden, tidak akan membatalkan. Karena memang seperti yang Anda katakan tadi, tidak ada undang-undang yang mengatur misalnya apabila keputusan seseorang itu
melanggar etika, Iya. kemudian dia itu terbukti melanggar etika, apakah bisa Berdampak, tidak mengembalikan iya. keputusan itu untuk dibenarkan? Ah, Tidak, kita tidak berlaku surut kan. iya. Namanya sudah diputuskan, harus dijalankan. Cuma persoalannya begini, saya tidak membayangkan kalau misalnya Pak Gibran menang itu. Hmm. Ya, jangankan untuk menang dalam pilpres, untuk menang dalam putaran pertama saja, untuk Iya. putaran kedua bisa saja itu bergejolak ya, karena bisa saja berpengaruh pada tingkat legitimasi. Bahwa kalaupun dia menang, orang akan mengatakan ini kan bisa saja seperti ulasan Tempo ya, yang mengatakan ini kan anak kandung dari anak tiri ya, dari sebuah konstitusi ya. itu kan bisa saja presiden buruk. Iya. Ya. Jadi kalau ini tidak diperbaiki ya, makanya saya tadi diwawancarai oleh Koran Nasional Katra, dan saya katakan ya polisi harus siap karena bisa saja bergejolak, karena jangankan mau menang, baru di putaran kedua ketika dia masuk dalam putaran kedua kan sudah ada yang tereliminasi kan. Bisa saja kelompok-kelompok ini kan bisa saja meluapkan amarah, emosi itu ya. Mereka ada fakta, ada bukti. Artinya ketika ketua MK itu dipecat itu dan bukti, KPU itu bahwa memang ada kesalahan. Ada kesalahan dalam pengambilan keputusan, dan itu akan sangat berbahaya kalau tidak dikendalikan dari sekarang. Sementara juga kita lihat elit-elit sudah mulai bermain dalam tataran elit-elit untuk berpolemik. Ini akan sangat kalau tidak dikelola dengan baik, ini akan menjadi sebuah ancaman. Menurut Anda ini kan jadi anomali ya. Menurut Anda siapa yang salah kira-kira? Kan pasti dong. Di sini setiap kita bisa belajar dulu ya tentang politik. Namanya politik selalu ada aktor begitu ya. Aktor dengan segala macam kepentingan begitu. Nah, kira-kira siapa yang salah? Dan siapa yang mampu untuk, misalnya tadi kan potensial untuk ya terjadi hal-hal yang kita tidak ingin bisa muncul begitu ya, ketika orang merasionalkan bahwa ketika orang menolak hasil apapun di pilpres nanti, orang merasionalkan, nah mulailah muncul, pasti kan begini, setiap apapun pasti ada polemik begitu ya, ada yang dukung, ada yang tidak. Nah ini sudah berbicara tentang masa. Nah kalau menurut Anda seperti apa yang ya potensi, dan itu tadi siapa kira-kira yang salah ya? Anda kan sebagai ahlinya di administrasi negara, kan di administrasi negara itu mengajarkan implementasi yang baik itu kan sangat ditentukan oleh isi kebijakan. Ya. Jadi kalau isi kebijakannya bagus, implementasinya bagus, dan efek dari sebuah implementasi itu juga bagus kan. Nah, kalau Anda tanya di bagian mana yang salah, sebetulnya isi kebijakan juga kita memang banyak mengandung kelemahan di undang-undang. Misalnya saya katakan tadi begini, tidak diatur misalnya ketika suatu undang-undang sementara diterapkan, apakah masuk akal enggak kalau misalnya dia perubahan misalnya. Ini kan kita mau bilang MK salah, tetapi MK juga kan tidak melarang bahwa dia harus membuat putusan ketika tahapan sedang berlangsung. Tapi sebetulnya kalau mereka itu tahu efek sosiologisnya dari putusan ini, harusnya kan MK kan tahu. Ya? Betul. Sebetulnya kan Anda kan tadi sudah menjelaskan, sebetulnya di atas dari undang-undang itu kan ada satu moral sebetulnya. Kalau dia tahu efek moral dari putusannya itu kan harusnya dia tidak akan melakukan itu. Hukum itu berbicara dua, hukum normatif dan hukum sosiologis. Artinya banyak yang harus kita bukan mengabaikan. Artinya kalau efek sosialnya lebih parah ketimbang dari sebuah putusan hukum, harusnya memang putusan hukum dikesampingkan. Betul. Karena hukum tertinggi kan hukum kemanusiaan. Jadi jangan sampai justru normatifnya kita ikuti, tetapi efek kemanusiaannya itu berdampak, dan ini terjadi. Memang tidak ada aturan yang menjelaskan Bung Devi bahwa kapan saja MK itu harus membuat putusan. Ini kan dalam rangka untuk menjaga hak dan keadilan masyarakat. Ketika ada yang melakukan JR, harus disampaikan. Tetapi pembuat undang-undang lupa, momentum MK menyampaikan putusan itu bisa berbahaya, bisa berdampak secara sosiologis. Dan itu tidak diatur oleh isi kebijakan. Oleh karena itu memang mungkin perlu gimana diaturnya? Apakah di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang penyusunan undang-undang? Dalam hal kapan MK itu memutuskan? Apakah perlu diatur atau tidak? Jangan sampai substansi putusannya bagus, tetapi salah dalam momentum dan justru melahirkan sebuah gejolak. Betul. Namanya ini pemilu ini kan kompetisi ya. Kompetisi itu kan semua orang ingin juara. Betul. Mau ada yang kalah. Iya betul.
Jadi kalau kita telusuri kan gugatan JR ini ke MK kan mestinya dipelajari latar belakang orang yang kan pasti Bung Ferry tahu siapa yang menggugat ini ya. Ya dia hanya seorang mahasiswa kalau tidak salah yang tidak jelas representasinya dari mana menggugat itu. Dia seorang ya dari apa ya seorang LSM kalau tidak Bonyamin kalau tidak salah ya anaknya. Dan tiba-tiba itu menjadi gaung secara nasional dan seolah-olah ini adalah kepentingan publik yang luar biasa. Padahal hanya seorang mas. Ditanya juga secara mendalam ya, substansinya dia pasti tidak bisa menjelaskan begitu ya. Tetapi ini menjadi gaung dan berdampak. Nah, kalau seperti ini, kalau menurut Bung Ferry ini ya, ada ujungnya aja. Misalnya ini, misalnya kan tadi potensinya besar, gitu ya. Ada ujungnya tidak? Kira-kira mau selesai tanpa harus ada gejolak yang lebih dalam, apa yang harus dilakukan begitu ya? Semua pemangku kepentingan, kira-kira apa yang bisa? Kalau Bung Ferry. Ini juga karena konsistensi ya. Jadi konsistensi artinya MK itu kan memang dia fungsi kedudukan MK itu kan bagaimana memberikan rasa keadilan bagi semua warga negara. Maka mekanisme judicial review itu kan dimungkinkan. JR itu kan apabila ada kedudukan seseorang yang memang terganggu hak politiknya sebagai warga negara. Iya, tapi yang JR ini kan tetapi terganggu. Tidak semua orang yang bisa mengajukan itu yang disebut dengan syarat formil, syarat materialnya. Jadi kalau syarat formil itu subjek pemohon itu juga diatur. Jadi nggak semua masyarakat yang bisa mengajukan JR. Jadi lalu siapa yang bisa melakukan JR? Si pihak pemohonnya siapa? Orang yang memang menurut kajian itu memang betul-betul hak-hak sebagai warga negaranya terganggu oleh sebuah norma hukum. Jadi apa yang dalam istilah hukum disebut dengan legal standing. Terganggu, tapi terganggu secara langsung kan? Pertanyaan, apakah seseorang yang mengajukan permohonan itu, dia itu terganggu nggak dengan pasal misalnya presiden berumur harus di bawah, harus 40 tahun minimal kan? Apa posisi terganggunya sementara dia bukan sebagai calon? Sebagai calon dan tidak dalam posisi sebagai subjek yang dimungkinkan oleh tata beracaranya di MK. Nah, barangkali itu rentetan panjang, makanya MK memutuskan ini terjadi kesalahan prosedur di sini. Berarti itu ada aktor gitu kan? Makanya dalam momentum politik seperti ini sulit sekali mau dibantah kalau ini bukan berkaitan dengan politik. Iya. Jadi berkaitan menurut saya berkaitan dengan kepentingan sempit dan sesaat gitu. Bahkan coba-coba begitu kan? Kan ya berseliweran informasi luar ada coba inilah macam-macam tapi yang paling penting sebenarnya orientasi kita adalah jangan sampai terjadi sesuatu yang sebenarnya merugikan bangsa ini. Itu kan intinya. Sehingga artinya sekarang kalau berkembang informasi ya kejadian di MK sampai saat ini, kalau boleh kita katakan bahwa agak sedikit keruh begitu ya. Nah, walaupun sedikit keruh kita masih ada harapan untuk mendapatkan sesuatu dari air yang keruh ini kan. Nah, seperti itu sebenarnya. Nah, ke depan nanti, kira-kira ini prediksi ya, kita masih tetap, ini kan bangsa Indonesia sudah perjalanan panjang ya, tahun 9 kita sudah mulai pemilihan langsung sejak reformasi tahun 2004 ya. Nah kira-kira bagaimana situasi ya, batin bangsa Indonesia lah ya, kira-kira ada potensi untuk muncul ya hal yang bisa merugikan kita di pemilu kali ini? Ya. Saya sih terlepas dari banyak keterbatasan, saya masih mempercayai semangat nasionalisme elit-elit parpol kita. Ya. Anggaplah kita positif tinggi aja, karena ini pasti mereka masih tetap ada rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Ya. Jadi walaupun itu pertarungannya keras. Ada kalah dan menang, dan kalah itu karena memang ada perbuatan curang, atau mungkin yang menang itu karena ada perbuatan curang, pasti apapun mereka akan terima pada akhirnya, karena mereka juga pasti akan merasa bertanggung jawab terhadap negara ini. Yang saya khawatirkan adalah orang-orang pemain-pemain belakang yang tanpa terpantau oleh kita sebagai publik.
bisa saja kan membangunkan singa-singa yang lapar, yang selama Iya. ini tidak mendapatkan keadilan. Iya, betul. Orang-orang misalnya kelompok-kelompok yang selama ini bertentangan dengan negara, Hmm. menginginkan negara ini bubar. Kan bukan tidak mungkin di negara ini kan ada orang-orang yang menginginkan di negara ini chaos ya. Hmm. Ada karena kepentingan kalau chaos itu saya diuntungkan loh Iya. kalau dengan chaos ini. Iya, Atau betul. mungkin dengan chaos ini penguasa itu bisa di stop, kemudian digantikan dengan kekuasaan baru. Atau bisa saja ada intervensi asing. Iya. Tidak menutup kemungkinan. Indonesia kan kaya dengan sumber daya alam. Mm-mm. Indonesia itu sudah berapa kali diganggu oleh berbagai negara, tetapi Indonesia tetap kokoh. Dan salah satu cara untuk melemahkan Indonesia itu adalah lewat pemilu. Ketika pemilu itu masyarakat dipolarisasi, gampang sekali untuk diadu domba. Dan pihak luar negeri bisa saja ada berkepentingan karena kalau kita chaos, mereka bisa memanfaatkan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan ekonomi dan bisa saja menguntungkan negara-negara tertentu. Apalagi kita kan kandungan emas kita bisa sangat banyak. Iya. Ya. Tapi kan begini, itu tidak menjadi risiko, tidak menjadi alasan bahwa kita menerima apa ada proses kecurangan yang terjadi begitu. Tetap kita harus kritisi bahwa kita harus lebih baik, ya, lebih baik ke depan. Jangan sampai ya kita tenggelam begitu ya. Oleh karena proses pemilu seperti dikatakan tadi kan, justru negara-negara besar seperti Yugoslavia bahkan Uni Soviet waktu itu ya mereka runtuh gara-gara ya itu tadi proses pemilu yang dianggap curang ya atau tidak memberi kebebasan dalam konteks demokrasi yang sesungguhnya. Nah, yang jadi persoalan sekarang ini masyarakat dibuat bingung. Kenapa? Media begitu gencar memberitakan tentang kekuatan kelompok masing-masing, kelompok-kelompok politik. Masyarakat menjadi bingung mana yang benar. Semua mengusung kebenaran. Oh, yang benar ini ya dengan argumentasi yang masuk akal semua. Nah, sebagai masyarakat kira-kira imbauannya kepada masyarakat seperti apa ya? Untuk melihat informasi-informasi yang muncul di tengah publik lewat media sosial karena setiap saat kita bisa tahu perkembangannya karena ada informasi mau dia negatif atau positif kita bisa lihat dan kita masyarakat tentunya akan memberi respon masing-masing sesuai dengan kapasitas masing-masing, pengalaman, pengetahuan dan lingkungan yang mempengaruhi. Nah, kira-kira seperti apa yang harus kita sikapi ya masyarakat harus sikapi? Ya, dalam kompetisi sekarang, saya mengatakan jangan dulu terlalu percaya dengan kebenaran. Karena kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh para tim sukses itu, oleh elit-elit pendukung itu kan bukan lagi kebenaran absolut. Kebenaran mengandung nilai, tapi kebenaran menurut kepentingan. Iya. Makanya bingung kan, seperti Anda katakan tadi, semua berbicara kebenaran. Tapi kebenaran tetapi beda-beda yang disampaikan. Karena memang kebenaran itu sudah dikapling menurut kepentingan. Betul. Kepentingan menurut subjektivitas. Maka saya katakan kepada masyarakat kita sadarkan bahwa kalau itu suara-suara kebenaran dari elit, jangan dulu percaya. Gunakan kebenaran yang menurut kita itu benar. Oleh karena itu, kita jangan sampai membiarkan masyarakat itu terprovokasi dengan pemberitaan-pemberitaan yang menghasut. Ya, kita harus ambil alih peran itu untuk bagaimana membuat sebuah tembok supaya mereka itu jangan terpengaruh. Ya, coba lihat di 2019 kan kita kan terpolarisasi, saling membenci, malah mungkin saling membunuh, saling memaki dan segala macam. Nah, kita harus sadarkan kepada masyarakat jangan terlalu lebay lah. Silakan kita mendukung. Dukungan itu kita konversi menjadi pilihan kita terhadap calon itu. Bukan jangan sampai kita mendukung lalu kita memusuhi orang lain. Iya, betul. Itu kan kita sudah jadi korban konspirasi, sudah jadi korban adu domba. Silakan kita berbeda pilihan, tetapi perbedaan itu dikonversi pada saat pemilihan. Dan jangan pernah menyampaikan pilihan kita kepada orang lain, apalagi memaksa-maksa pilihan kita sama dengan pilihan orang lain. Dan jangan pernah mengatakan pilihan kita benar dan pilihan orang lain itu salah. Kita jangan dibiarkan diadu domba. 2019 kan rame. Masyarakat elit-elit kelihatan adu domba, rebut-rebut kursi. Kemudian di belakang elit itu ada banyak masyarakat. Masyarakat elit terpolarisasi, masyarakat juga terpolarisasi. Sering curiga, sering marah, sering lapor, salah sedikit pidana, lapor karena rentetan-rentetan kemarahan itu. Tersinggung karena kalah, tersinggung karena kalah dan segala macam. Tapi apa yang terjadi? Masyarakat diadu domba, dibuat polarisasi. Ketika pilpres selesai apa? Baik yang kalah maupun menang sama-sama menikmati pestanya kekuasaan. Ya.
Masyarakat di lapangan masih berkelahi, para elit-elit yang berkompetisi sudah sementara menari-menari, ya, berpesta dengan nikmatnya kekuasaan. Ya. Kita dibuat berkelahi, tapi elit-elit berpesta dengan kekuasaannya. Maka jangan terlalu lebay. Silakan kita berbeda, tapi jangan juga terlalu mereka salah. Kemudian beda pilihan selalu yang sebuah musuh. Ya, kita yang rugi, elit-elit yang menang. Silakan kita berbeda pilihan, tetapi tidak juga harus membuat kita jatuh pada perpecahan dan membuat kita itu saling curiga satu sama lain. Oke, tapi kan begini, sebagai masyarakat mereka butuh dong referensi. Nah, menurut Anda ini, kira-kira siapa yang bisa dipercaya sekarang ini? Ya, tokoh yang bisa dipercaya, karena memang juga kan begini, kita harus punya panutan, masyarakat punya panutan. Dia panutan itu salah satu kriterianya adalah tokoh publik, begitu ya. Nah, rasanya semua tokoh publik ini terkontaminasi juga kan, arti bukan terkontaminasi dengan apa ya, hal yang cemar, tetapi maksud saya bisa tidak atau ada tidak ya yang bisa jadi referensi. Menurut Anda ada yang bisa jadi referensi di negeri ini ya? Boleh jadi agak susah karena bagaimana politik itu bekerja kan ternyata bukan hanya pada aktor tunggal. Ada istilah di atas langit, masih ada langit. Figur kita percaya, kita senangi dan kita pilih. Tapi ternyata di atas figur itu ada yang intervensi, ada yang mempengaruhi. Yang mempengaruhi itu justru ternyata juga haus akan kekuasaan. Iya, betul, Ketika dapat jabatan menteri hanya sedikit, marah dia. Ternyata juga memang berkuasa cuma dalam rangka untuk mendapatkan jabatan. Nah, ini kita bingung. Figurnya kita percaya, tetapi dia berada dalam sebuah lingkaran sistem yang justru membuat kita aneh. Makanya kalau ada pertanyaan tadi, mana yang mau dipercaya? Figur mungkin kita percaya. Tetapi ketika dia itu dikangkangi oleh sebuah sistem yang tidak bagus, figur itu juga akan terpengaruh. Kan kita kan pengalaman di 2019. Iya, kita mengkultuskan seseorang, calon ini merakyat dan segala macam, kelihatan wong desu dan segala macam. Tapi faktanya ternyata dia juga petugas institusi politik tertentu kan. Betul. Jadi kita sulit memberikan jawaban kira-kira figur seperti apa. Kadang figurnya bagus, tetapi dia juga dikendalikan oleh pihak-pihak yang memang itu sangat berpengaruh dalam dia mengambil keputusan. Nah, kalau menurut Anda ya, di Indonesia ini tidak usah dijawab siapa, cuma menjawab ya ada atau tidak. Ada tidak yang bisa jadi panutan? Yang bisa kita pegang pernyataannya. Adakah itu? Ada ya? Ada. Lebih dari satu? Banyak ya. Banyak. Yang bisa dipercaya ya. Nah, memang ini menjadi penting. Kalau kesulitan kalau kita hidup di bawah suasana semua sudah kita tidak percaya, ini kesulitan. Ya, ada dua, kita harus kita terpuruk dan kebingungan, atau kedua kita memang harus mempercayakan gitu ya. Tetapi paling tidak ini kalau pernyataan Anda bahwa masih ada, ya syukurlah bahwa kita masih ada ya yang bisa dipercaya. Nah, ini sebagai pribadi ya. Tadi persoalan kan kita bicara tentang rekrutmen ya, partai politik rasanya mati begitu ya, tidak bisa melaksanakan tugasnya dalam proses ya rekrutmen dan pendidikan politik terutama. Nah, kalau menurut Anda, kalau kita ya berpegang pada idealismenya bahwa peran partai politik itu sangat penting dalam melahirkan satu kepemimpinan yang baik. Kalau menurut Anda, ini kan ada calon-calon ya. Kira-kira ada yang, ini tentu subjektif dan ini tidak apa-apa. Anda tidak harus menyampaikan bahwa siapa yang baik begitu ya. Tetapi menurut Anda dari calon-calon yang hadir ini, adakah yang menurut Anda memberi harapan bersahan bagi Anda pribadi dan di lingkungan Anda bagaimana Anda berkarya ya? Adakah calon yang menurut Anda memberi harapan pada Anda? Kalau mau lihat beberapa kali debat, sepertinya itu juga yang bisa menjadi masalah ya. Jadi artinya kalau kita mau klaim menjadi seorang negarawan, memang kalau hasil debat kemarin itu belum tampak, belum begitu tampak karena mereka juga itu kan lahir sebagai calon itu kan belum tentu merupakan sebuah keinginan.
Kalau di Amerika Serikat itu kan dia tampil sebagai capres itu kan berdasarkan juga memang dukungan masyarakat Iya. bahwa dia layak untuk jadi presiden. Iya. Tapi kita kemarin itu kan cuma hasil survei. Jadi Hmm. partai politik terlalu malas untuk menggodok seseorang, apa saja yang dihasilkan oleh survei itu aja yang direkrut. Jadi kemarin mereka jadi presiden itu sebetulnya hasil survei. Yang belum tentu hasil survei itu jelas kebenarannya. Sekarang lembaga-lembaga survei itu mengklaim mereka yang paling benar kan. Sekarang kan perang survei dengan survei dan sekarang kan. Iya. Jadi kemarin kan yang menjadi kelemahan kita itu adalah kok calon itu cuma digodok lewat lembaga survei, bukan digodok dari maunya rakyat yang mana, maunya partai politik yang mana. Malah ada partai politik katanya hebat, tetapi yang dicalonkan bukan kadernya parpol, hanya diimpor dari calon yang lain. Bahkan dari Fungsi parpol itu kan bagaimana dia mempersiapkan calon, kaderisasi. kaderisasi. Tapi kalau dicalonkan oleh yang dicalonkan itu orang lain gimana? Berarti pertanda menunjukkan kepada publik bahwa dia gagal sebagai parpol. Apalagi direkrut dari partai lain. Apalagi Jadi persoalan sekarang. Kira-kira ini kan apa ya istilahnya jadi persoalan ya yang rumit. Kira-kira ada tawaran tidak misalnya dalam sistem kepartaian kita? Apakah kita memang harus merubah sistem kepartaian? Kita mungkin menjadi triparty kayak dulu atau ini akibat karena kita tidak menghargai para founding fathers ya. Mereka merumuskan bentuk negara, sistem pemerintahan itu bukan disulap loh, bukan di copy paste. Jadi mereka menggunakan banyak ahli kira-kira dengan karakter Indonesia yang kepulauan, karakter Indonesia tingkat ekonominya belum begitu bagus dan faktor etnik yang begitu banyak, kira-kira yang paling cocok kita menggunakan sistem apa? Itu sudah dirumuskan, tetapi kan kemarin dikacau balaukan semua. Tidak semua produk Orde Baru itu jelek. betul. Apalagi kita kan sistemnya kan sistem pemerintahan presidensial. Iya. Di mana-mana Bung Devi. Presidensial itu partainya itu sederhana. Iya. 5 itu terlalu banyak. Betul. Sekarang kita sudah 18 partai. Akibatnya partai politik sekarang apa? Jangankan mau kaderisasi calon. Mau cari saja orang untuk jadi caleg susah sekarang. 18 parpol. Coba lihat. Amerika saja cuma 2, Cina cuma 1. Justru makmur semua partai politik di Australia, partai agak banyak. Tapi ketika juga mereka berkontestasi, mereka bikin 2 kamar. Mana pendukung pemerintah dan di luar dari pemerintah ya disebut dengan oposisi. Ya, yang kebijakannya mirip-mirip. Tapi di kita di sini partainya terlalu banyak. Mereka mau berjuang apa? Sekarang kan partai nggak ada platform, nggak ada branding. Iya, betul. Ya kan? Kalau di Amerika parpol cuma 2, tapi seperti Anda katakan tadi, mana parpol pendukung kenaikan pajak, mana parpol yang tidak mendukung, itu jelas brandingnya. Mana parpol konservatif, mana parpol progresif. Kalau di kita, Anda bisa membedakan nggak partai-partai kita di Indonesia? Tidak, sama semua ya. Mengaku partai nasional, tapi gerakan politiknya gerakan keagamaan. Sama juga partai yang memang gerakan keagamaan, tapi gerakannya gerakan nasionalis. Bingung kita. Jadi sudah benar konsep Orde Baru partai kita itu 3 itu sudah cukup. Biar negara fokus bagaimana membantu parpol. Terjadi kompetisi kan? Sekarang mau cari caleg saja agak susah, apalagi menjadi kader. Kemarin kan berapa parpol terlambat mendaftar di caleg di KPU karena apa? Mau cari caleg ternyata susah sekarang. Susah, betul. Kenapa 18 parpol? Makanya apa yang terjadi? Harusnya kan caleg itu kan perwakilan rakyat ya di daerah. Apa yang terjadi? Sulit mencari caleg di daerah, didatangkan dari Jawa. Betul ya. Kan banyak caleg seperti di Sulawesi Utara. Dari Bekasi ada yang jadi caleg, dari Madura ada menjadi caleg di sini. Kan ini nggak masuk akal. Sangat tidak masuk akal. Nah, jadi ke depan itu ya yang paling urgent adalah penyederhanaan partai politik. Kaderisasi itu, kelembagaan partai politik harus diperkuat. Tapi masuk akal, bisa tidak itu? Kalau dulu kan kuatnya ya ketika Orde Lama ke Orde Baru, kembali ke kekuatan tadi, Bung militer. Devi, isi kebijakan menentukan. Kita memang di Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Parpol memang tidak ada kewajiban itu. Kan Anda kan menjadi kaprodi itu kan bukan tiba-tiba warga biasa tiba-tiba jadi kaprodi. Kan Anda kan melewati proses menjadi PNS itu harus lewat CPNS dulu.
kemudian Pangkat. Anda naik pangkat, Anda harus menjadi ada reputasi pribadi yang dinilai oleh tiba-tiba jadi kaprodi. Tapi kalau misalnya parpol tidak menjalankan fungsi-fungsi yang kewajiban-kewajiban yang saya katakan tadi, agak susah juga. Jadi, ada satu, ya, uang. Kalau sudah masuk itu jadi persoalan. Makanya saya mengatakan, saya juga tidak mengatakan parpol harus bertanggung jawab terhadap buruknya demokrasi di Indonesia. Tetapi undang-undang mengatakan tugas dari parpol itu adalah mempersiapkan calon pemimpin, bukan mencari pemimpin loh. Bedakan mencari pemimpin dan mempersiapkan. Kalau mempersiapkan itu berbicara waktu, berbicara timeline, mulai dari roadmap-nya, dari rekrutmen, kemudian disekolahkan, kaderisasi, waktu panjang. Kemudian setelah itu diseleksi lagi. Nggak otomatis kader-kader itu jadi caleg. Perlu diseleksi. Mana yang paham hukum dicalonkan. Mana yang paham ekonomi dicalonkan. Mana yang paham tata kelola pemerintahan dicalonkan. Berangkat dari platform partai. Jadi caleg-caleg itu berdasarkan ideologi partai. Ya. Nah, itu ya memang pergumulan kita. Nah, itu kelemahan kita di isi kebijakan. Di undang-undang parpol dan undang pemilu tidak ada syarat itu. Saya pernah menyatakan itu, memasukkan ketika naskah akademik undang-undang pemilu dibuat, saya mengatakan minimal 5 tahun. Tapi 5 tahun itu harus diisi dengan kegiatan-kegiatan apa? Kayak kita itu, sertifikasi loh, sertifikasi dosen. Kita akan menjadi dosen profesional apabila kewajiban-kewajiban kita terpenuhi. Kewajiban penelitian, kewajiban pengabdian, kewajiban pengajaran. Baru kita dibayar. Baru dapat sertifikat kan? Tapi kan harusnya KTA itu harus dijadikan seperti ijazah. Ijazah tanda lulus. Dan KTA itu kan sebagai syarat untuk jadi caleg ya. Kalau dia tidak lulus dalam kaderisasi, harusnya jangan ditaruh KTA. Betul ya. Supaya betul-betul ini jadi sebuah, ya itu tadi, anggota partai, makanya itu ada namanya kutu loncat. Iya. Kok itu juga jadi aneh. Karena tidak ada ideologi di dalam kan. Karena tadi tidak dibatasi harus berapa tahun dia berada di parpol sebagai syarat dia untuk bisa jadi caleg. Makanya ada kutu loncat. Kemudian dibajak oleh siapa yang bukan pengurus parpol, anggota parpol tiba-tiba jadi calon. Itu kan dibajak, gara-gara tadi syarat itu tidak dimunculkan dalam undang-undang. Sementara duduk di DPR sebagai caleg A, sudah pilih partai lain. Partai A, sementara duduk sudah mencalonkan diri di partai lain. Lalu dia di DPR itu berjuang untuk apa? Ideologi apa yang diperjuangkan? Dia di 2019 dicalonkan oleh partai A, tapi ternyata dia sudah di partai B. Itu yang belum banyak dipahami. Itu tadi memang kita betul-betul kerja keras ya, karena kalau toh kita sebagai perguruan tinggi ya, akademisi ya, punya peran itu pun kalau terpanggil. Karena memang kan rata-rata ya masa bodoh aja gitu ya. Kalau memang keadaan kelihatannya tidak membaik dan merasa apa pengaruh saya begitu ya. Tapi ya ini yang terpanggil kita sebenarnya untuk mengubah ya, paling tidak ada peran lah kita agar supaya negara ini lewat proses suksesi pergantian kepemimpinan menjadi makin lama makin baik. Nah, jangan fluktuatif naik turun di dalam proses itu. Nah, mungkin ini terakhir, Mufir. Tentu sama-sama warga negara begitu ya. Saya punya hak memilih, Anda juga punya hak memilih. Ada tidak yang Anda harapkan untuk jadilah di Pilpres ini agar supaya orang kontestan ini jadi? Ada tidak? Tidak perlu disampaikan. Kira-kira ada ya? Saya masih ragu-ragu. Iya. Tapi tinggal 7 hari ini. Iya. Kalau pelaksanaannya saya berusaha optimis. Jangan kacau. Tetapi resultnya itu, hasilnya itu saya masih sangat-sangat. Gitu ya. Kalau prosesnya saya berusaha optimis bisa berhasil, tapi untuk resultnya atau hasilnya itu saya masih sangat-sangat meragukan. Dan itu sudah tergambar yang saya ceritakan tadi. Mulai dari proses. Kalau prosesnya buruk, apa hasilnya? Nggak mungkin proses buruk itu hasilnya baik. Betul ya. Nah, sebenarnya sudah terakhir tadi, tapi saya tanya nih, kan ini di Indonesia kita berbeda macam kultur, macam-macam ya. Kira-kira ada tidak ya masyarakat itu kelihatannya dalam ini kan tentu melakukan risetnya di berbagai daerah ya. Ada tidak masyarakatnya kelihatan sudah sangat dewasa di satu daerah yang mungkin ada informasi yang sudah sangat dewasa dalam
berpartisipasi dalam pemilihan umum? Menurut Anda di Indonesia ada tidak? Atau sama saja? Ada sih tapi kecil populasinya. Kecil. Biasanya orang berpartisipasi karena kepentingan. Iya. Misalnya karena caleg itu saudaranya, caleg itu sudah memberi uang. Ya. Tapi dia memilih sebagai pemilih kritis, ya pemilih politis itu kecil, ya. Kecil sekali populasinya. Tetapi memang ya partisipasi tinggi, tetapi partisipasi karena dimobilisasi. Apalagi sekarang kan marak intimidasi. Iya. Kalau nggak memilih, bansos dicabut, diberhentikan dan segala macam. Jadi itu jangan juga percaya dengan partisipasi secara kuantitatif. Bisa jadi orang datang di TPS karena dipaksa, ditekan, dimobilisasi, dibayar dan segala macam. Nah, kita di Amerika itu partisipasi pemilih itu pernah cuma 43%, tapi mereka itu pemilih-pemilih politis, pemilih-pemilih kritis. Yang pemilih politis itu adalah dia memilih calon tertentu karena memang dia yakin ketika calon itu terpilih, kepentingan saya terakomodasi. Seperti tadi, kalau kan Amerika itu kan tergambar di mana yang ideologinya ada yang progresif, ada yang konservatif. Yang konservatif itu kan penduduk asli. Penduduk asli orang Amerika cenderung ke konservatif ya. Tapi kalau orang-orang pendatang, imigran dan segala macam kan mereka yang paling banyak di progresif. Kan terpecah kan jelas. Makanya di Amerika itu sebetulnya bukan memilih siapa, tapi memilih apa. Iya, betul. Jadi semacam semi referendum, mereka memilih kebijakan. Makanya Donald Trump yang kayak begitu sifatnya pernah terpilih karena orang suka dengan apa yang dia akan melakukan kalau dia menang. Kan kemarin kan dia janjikan kalau saya menang, stop para imigran. Ternyata juga kenapa Trump terpilih karena ternyata orang-orang Amerika itu terganggu dengan orang-orang imigran. Ya, betul. Terganggu secara ekonomi segala macam, makanya itu dibaca oleh Trump. Dan kalau saya menang, saya akan bikin tembok di perbatasan-perbatasan. Dan itu kan yang terjadi. Betul. Jadi sebetulnya di Amerika itu bukan soal memilih siapa, tapi memilih apa. Program memilih apa. Alternatif kebijakan. Nah kalau kita di sini kan belum tergambar di sini. Dan tidak tahu begitu, karena memilih partai mana, karena semua sama. Programnya sama. Sebagai pemilih politis itu jangan melihat siapa, tapi melihat apa yang akan dia mau bawa, apa yang akan dia mau lakukan ketika dia mau terpilih. Gitu. Kalau di Amerika pun orang tidak berpartisipasi, misalnya hanya 43, berarti sisanya juga kan mereka berarti mengkritisi juga itu. Bahwa ada program-program dari semua calon ini yang tidak masuk ke mereka ya, untuk apa dipilih, begitu ya. Nah, tentu pada akhirnya kita berharap supaya proses ini berjalan dengan baik. Amin. Dan memberi keuntungan ya bagi seluruh masyarakat lah, tanpa ada kecurangan, tanpa ada hoax, dan mengedepankan moral. Bagaimana kira-kira? Mengedepankan moral, kalau mungkin bisa moral pemilu lah. Kalau undang-undang menjadi berbeda tafsiran, ya undang-undang bisa diadu argumen ya, dan masyarakat menjadi bingung mana yang benar karena semua punya dalil yang kuat. Sekarang kita pada tahap apa? Moral, begitu ya, moral pemilu. Dan moral pemilu harus dibangun dari 3 aspek ini. Ya, memang mesti disiapkan 3 aspek ini. Pengetahuannya, pendidikannya, pengalamannya, dan lingkungan. Sehingga akan muncul luar. Kira-kira begitu ya. Oke, Bung Ferry, kita nanti lanjutkan lagi. Ada panjang nih cerita, tapi kita nanti lanjutkan dalam waktu kemudian. Nanti saya akan kontak lagi. Demikian pemirsa atau yang mengikuti podcast saya ini, Small Talk Indoors. Kita sudah berbincang tentang pemilu yang secara sederhana. Mungkin banyak hal yang kita belum bisa ungkapkan atau ada hal-hal yang kurang tepat. Kami kira kita di sini berdiskusi, dan tentu kebenaran-kebenaran yang kami sampaikan adalah kebenaran yang sifatnya ilmiah, atau tentu ilmiah masih cenderung relatif. Nanti lewat tanggapan-tanggapan kita akan memperbaiki, dan paling tidak ini akan memberikan kontribusi bagi siapa saja yang mendengar podcast, yang mengikuti podcast ini, sehingga ke depan nanti ada beberapa hari lagi kita akan mengikuti pemilihan umum, bisa tercerahkan dan bisa mengikutinya dengan baik sebagai warga negara baik. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Ya.